Apakah Indonesia dimulai dari proklamasi kemerdekaan tahun 1945? Atau jauh sebelum itu? Faktanya, negeri ini menyimpan sejarah ribuan tahun yang jarang diketahui. Dari jejak manusia purba, kemegahan kerajaan Hindu-Buddha, kejayaan Islam, hingga berdirinya Republik, semua menjadi mozaik peradaban agung yang disebut Nusantara. Inilah kisah panjang Indonesia, jejak peradaban yang tak lekang oleh waktu. Perjalanan ini dimulai lebih dari 1,5 juta tahun lalu. Di Lembah Bengawan Solo, para arkeolog menemukan fosil manusia purba yang dikenal sebagai Homo erectus, atau lebih dikenal sebagai Pithecanthropus erectus, manusia Jawa. Ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1891, fosil ini menjadi bukti bahwa tanah Jawa pernah dihuni manusia purba jauh sebelum banyak bagian dunia mengenal peradaban. Di Flores, ditemukan spesies kerdil yang unik, dikenal sebagai Homo floresiensis. Tingginya hanya sekitar 1 meter, dan mereka hidup hingga 50.000 tahun lalu. Lukisan dinding gua di Maros, Sulawesi Selatan, berusia lebih dari 40.000 tahun, membuktikan adanya ekspresi seni dan spiritualitas sejak masa yang sangat awal. Budaya megalitik pun muncul. Menhir, dolmen, sarkofagus, semuanya menunjukkan kepercayaan pada arwah leluhur dan dunia setelah mati. Jejaknya masih terlihat di Bondowoso, Sumba, Nias, dan banyak wilayah lainnya. Sekitar abad ke-4 Masehi, perdagangan membawa pengaruh besar dari India. Bersama rempah dan emas, masuk pula tulisan, agama Hindu-Buddha, dan sistem kerajaan. Kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur meninggalkan prasasti Yupa bertulisan Palawa dan Sanskerta, menandai awal Indianisasi Nusantara. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan dan religius. Di Jawa Barat, berdiri Tarumanagara yang dipimpin Raja Purnawarman. Prasasti Tugu mencatat proyek pengairan besar untuk kesejahteraan rakyat. Di pesisir utara Jawa Tengah, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Shima, seorang raja perempuan yang tegas dan adil. Berita tentangnya sampai ke Tiongkok menandakan pentingnya wilayah ini dalam jalur dagang internasional. Masuk abad ke-7, berdirilah Sriwijaya, kerajaan maritim besar dari Palembang. Dari prasasti Kedukan Bukit, kita tahu Dapun Tahyang mengadakan ekspedisi besar dengan puluhan ribu orang. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Teluk Benggala dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Biksu Itsing dari Tiongkok belajar di sana selama bertahun-tahun sebelum ke India. Sementara itu di Jawa Tengah muncul Mataram kuno, dikuasai Wangsa Shailendra dan kemudian Sanjaya. Di bawah Wangsa Shailendra dibangunlah Candi Borobudur, mahakarya arsitektur Buddha terbesar di dunia. Saat Sanjaya berkuasa, berdirilah Candi Prambanan sebagai pusat ibadah Hindu. Kedua kerajaan ini mencerminkan kejayaan arsitektur, spiritualitas, dan seni Nusantara pada masa klasik. Abad ke-13 menjadi babak baru. Ken Arok mendirikan kerajaan Singhasari setelah menumbangkan Kediri. Namun, kejayaan sesungguhnya muncul bersama Majapahit, yang berdiri tahun 1293 setelah Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Mongol.
Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dalam Sumpah Palapa, Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup nyaman sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Kitab Nagara Kertagama mencatat luasnya kekuasaan Majapahit dari Sumatera hingga Papua. Majapahit bukan hanya kerajaan besar secara wilayah, tapi juga pusat intelektual dan hukum. Namun pada akhir abad ke-15, Majapahit mulai melemah dan akhirnya runtuh. Setelah runtuhnya Majapahit, muncullah kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Agama Islam menyebar lewat perdagangan dan dakwah. Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama, diikuti oleh Kesultanan Demak, Banten, Cirebon, dan Mataram Islam di Jawa. Sultan Agung dari Mataram dikenal karena menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629, meskipun gagal. Di timur Indonesia, Kesultanan Ternate dan Tidore menguasai perdagangan rempah-rempah dan sering bersaing maupun bersekutu dengan bangsa Eropa. Islam di Nusantara berkembang dengan nuansa lokal, melahirkan seni, hukum, dan tradisi baru yang khas. Bangsa Eropa datang ke Nusantara membawa ambisi besar. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba menguasai rempah dan perdagangan. VOC didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 sebagai korporasi dagang dengan kekuasaan militer dan politik. Rakyat Nusantara tidak diam. Perlawanan muncul dari berbagai daerah. Kapitan Patimura di Maluku, Sultan Hasanuddin di Makassar, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera, hingga Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa selama 5 tahun dan menewaskan ratusan ribu jiwa. Setelah VOC bubar, Hindia Belanda resmi menjadi koloni. Tanam paksa diterapkan, rakyat menderita, eksploitasi terus berlangsung. Namun, dari penderitaan semangat kebangsaan mulai tumbuh. Tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo sebagai pelopor gerakan kebangkitan nasional. Lalu muncul Sarekat Islam, Indische Partei, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Perhimpunan Indonesia. Mereka semua punya tujuan yang sama, Indonesia merdeka. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku, bahasa, dan agama mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Itulah momen ketika nama Indonesia disepakati sebagai identitas bersama. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Di balik kekejaman dan kerja paksa, Jepang membuka ruang pendidikan, militer, dan politik bagi pemuda Indonesia. Setelah Jepang kalah pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan panjang bangsa Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi sejarah, dari peradaban yang dibangun selama ribuan tahun, dari darah dan air mata rakyatnya.
Kini, tugas kita adalah menjaga warisan ini. Mengenal sejarah bukan sekadar mengenang, tetapi menyadari jati diri. Dari manusia purba hingga Republik Merdeka, itulah Indonesia, tanah yang kita cintai, bangsa yang kita perjuangkan. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah Nusantara lainnya. Kami juga ingin tahu pendapat dan saranmu. Silakan tulis di kolom komentar peristiwa sejarah atau tokoh mana yang ingin kamu lihat di video selanjutnya. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya, hanya di Agi Cyber, menyuarakan jejak leluhur.